Upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 10 Februari 2025 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Pembina upacara memasuki lapangan, pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Perhatian seluruhnya untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati unsur pimpinan, Dewan Guru, Tata Usaha, Koperasi, OSIS, MPK, Kopassus IT, serta anak-anak kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan, para kader bangsa yang berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini penting, yang pertama, masih ada beberapa anak yang menggunakan knalpot brong, knalpot racing. Ingat, kalau masih mau seperti itu, tidak mau diatur oleh sekolah, silahkan cari sekolah lain yang boleh menggunakan knalpot racing. Silahkan. Ya, udah mulai ketawa-ketawa yang pakai knalpot racing itu. Kenapa? Dari kepolisian pun tidak boleh. Sekolah apalagi, karena semua harus taat aturan. Setiap sekolah punya aturan masing-masing. Ya, daripada merasa dipaksa datang, pakai knalpot seperti itu pengen diterima, lebih baik ambillah langkah, cari sekolah lain yang bisa kamu gunakan knalpot racing tadi. Aman, sudah selesai. Jangan mau sekolah di sini tapi tidak mau diatur. Nah, itu yang jadi masalah. Ingat, semua aturan yang diberikan oleh sekolah, semuanya untuk mendidik kalian dalam bentuk tanggung jawab. Karena nanti dalam hidup di masyarakat pun akan seperti itu. Ya. Nah, itu saya sudah berbicara sekarang seperti ini. Dan sudah ada informasi dari masyarakat. Malah ada sebuah ancaman dari masyarakat. Kalau sekolah tidak bisa menertibkan knalpot seperti itu, kami yang bertindak. Makin malu lagi para kader bangsa kalau sudah begitu. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami ya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, kalau ditangkap sama masyarakat lebih parah lagi itu. Sekolah masih ada toleransi, artinya masih dibina. Ya. Tetapi kalau sudah dengan masyarakat, urusannya sudah menjadi lain. Nanti kalian akan dicegat di tengah jalan. Ya. Itu, dan sudah sampai kepada kita laporan seperti itu. Ya. Ingat, semua aturan, semua tata tertib kalau diterima dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran, gak ada masalah. Sebenarnya nggak ketat-ketat amat di pesat ini sebenarnya. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa disiplin. Tapi kalau yang tidak bisa disiplin, ya sudah, susah jadi neraka. Ya. Semuanya tergantung daripada kalian semua. Ya. Tidak ada sebuah bangsa yang maju tanpa disiplin. Disiplin itu kata kunci untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, baru saya akan sampaikan motivasi. Bahwa ternyata sukses itu tidak harus menunggu tua. Tidak harus menunggu selesai sekolah baru sukses. Ya. Ada katanya tiga tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa sukses di usia muda. Cukup 3 saja supaya mudah diingat. Saya ingin kalau kalian ikut upacara itu ada yang nempel dalam pikiran kita, ada yang bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kesuksesan kalian semuanya. Strategi atau tips sukses yang pertama adalah vision. Atau harus punya visi. Harus punya mimpi. Jadi anak-anak semua, para kader bangsa yang hadir hari ini harus punya mimpi. Kita mau ngapain? Kita mau jadi apa? Ya.
Kalau berangkat dari rumah ke sekolah ya berangkat, sekedar berangkat, kerjain tugas, ulangan, bagi rapot, selesai. Terlalu kecil buat kader bangsa seperti itu. Harus punya mimpi. Orang besar tidak pernah bermimpi kecil. Orang besar tapi pasti bermimpi besar. Mimpi itu hak setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang kita untuk bermimpi menjadi sukses. Ya. Nah, saya ingin kalian nanti merenung sebentar di kamar kalian masing-masing. Saya tuh mau ngapain sih? Mau jadi apa? Ya, mau sukses ketika umur berapa? Saya mau usaha apa? Itu visi, mimpi kita. Anak-anak sekalian, kalau orang luar negeri usia 18 itu sudah tidak dibiayai orang tua. Ya. Dia sudah hidup mandiri. Bahkan kalau kita lihat para petenis handal, ya dibawa, diambil. Ditolong sama laki-laki. Yang laki-laki bergerak itu dibawa. Ini tidak sarapan berarti di rumah ini. Ya, yang lain ikuti. Ya. Jadi yang pertama harus punya mimpi. Agar kita berangkat dari rumah ke sekolah kemanapun, kita ada yang dituju. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah punya mimpi, harus ada actionnya. Setelah buat rencana, buat strategi, jangan dibiarkan saja. Harus ada actionnya. Ada istilah 3M kan? Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulailah saat ini juga. Itu untuk actionnya. Tidak ada artinya mimpi tanpa action. Ya, harus ada yang kita lakukan, harus ada tindakan. Pertama punya mimpi, yang kedua ada action, dan yang ketiga ada passion. Jadi passion itu sebenarnya berasal dari bahasa Spanyol, pasio. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin suffering, penderitaan ternyata passion itu. Bukan hanya kita melakukan sesuatu yang kita cintai, tapi kita siap menderita, kita siap bersabar, kita siap berkomitmen, kita siap gagal. Itu passion itu. Dalam melakukan sesuatu. Karena ternyata sukses itu tidak banyak yang mulus sukses. Di tengah-tengah perjalanan pasti banyak hal-hal, rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Itu passion. Jadi ketika kita rela berkorban untuk hal-hal yang kita cintai, untuk orang-orang yang kita cintai, itu passion namanya. Jadi 3 hal itu penting buat kita. Harus punya mimpi, harus ada action, dan harus ada passion. Apa tadi? Visi, action, passion. 3 hal ini kamu lakukan, dan insya Allah kalau setiap orang melakukan itu, pasti akan ada banyak anak-anak pesat, pada generasi muda ini, kader bangsa, sukses ketika muda. Jangan nunggu nanti jadi sarjana baru sukses, jadi profesor baru sukses. Saya ambil satu contoh, ada anak SMA di Jakarta, anak SMA swasta, namanya Rizky. Kalian boleh browsing. Ya, ternyata di Rizky itu, sejak SMA sudah berusaha, dia suka futsal. Karena dia suka futsal, kepikiran, bagaimana kalau saya bisnis jersey futsal. Akhirnya jersey futsal, basket, sepak bola, dia semua buat. Dan dalam perjalanan awalnya Rizky mengalami banyak kegagalan. Dia tawarkan, maklum anak SMA yang menawarkan, pasti orang tidak percaya. Tapi dengan kegigihan yang luar biasa, dengan passion tadi yang luar biasa, akhirnya satu persatu bisnis dia sukses. Dan sekarang Rizky punya 100 mitra dalam memperdagangkan jersinya. Penghasilan Rizky saat ini setiap bulan 100 juta sampai 150 juta. Ya, apakah kalian tidak tertarik hal-hal seperti itu? Ya, dulu ketika saya sekolah hampir nggak pernah ada guru yang menyampaikan begitu. Yang penting belajar aja. Tidak, sekarang eranya berbeda. Kita tidak dilarang sukses ketika kita masih muda. Oleh karena itu, sekolah kita ada program entrepreneurnya.
Salah satunya di Student Day. Cuma kalian kelihatannya tidak serius. Kita minta ada bisnis, tidak harus sesuai dengan keinginan kita bisnisnya. Apa saja dicatat tiap minggu. Supaya kalian menemukan tantangan. Ya. Malah kalau saya menjadi kalian akan saya canangkan, saya akan bayar uang sekolah tanpa minta dari orang tua. Tapi dari bisnis itu. Tetapi ada kabar gembira buat saya. Ada anak yang ikut Student Day Korea, omsetnya sudah 13 juta sampai hari ini. Boleh tepuk tangan dong. Ya. Artinya kalau teman kalian bisa, pasti kalian juga bisa. Jangan manjakan diri kalian itu selalu ingin dekat dengan ketiak orang tuanya. Bangunlah, kemudian bangun mimpi, lakukan sesuatu, kemudian ya komitmen, bersabar, insya Allah kesuksesan akan menyertai kalian. Ya, visi, action, sama passion. Ada lagi program entrepreneur kita selain di Student Day. Saya senang ada anak-anak yang ikut student company. Itu juga sama, itu bagus sekali. Atau anak-anak Kopassus IT yang berbisnis tanpa harus meninggalkan pembelajaran. Dan sekarang itu bisa seperti itu anak-anak semuanya. Ya, saya ulangi lagi, jangan manjakan diri kalian dalam menghadapi dunia yang begitu sangat tidak jelas ini. Ya, karena kitalah yang harus melakukan sesuatu. Kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan 3 hal pada hari ini nempel dalam diri kalian, dan ada yang mau melakukan ini untuk kesuksesan kalian tanpa harus menunggu selesai sarjana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu ya Allah.
Zat yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami di tempat ini, seraya memuji dan memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pejuang pahlawan kami yang telah berjasa kepada bangsa dan negeri ini. Maafkan segala khilaf kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Jabbar, Zat yang Maha Kuat, kuatkan kebersamaan kami, kuatkan persatuan kami, kuatkan semangat atas juang kami untuk meraih cita-cita mulia kami. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, masukkan kami ke dalamnya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, jauhkan kami dari jalan ini. Ya Allah, ya Alim, Zat yang Maha Memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang berprestasi, orang yang mempunyai jati diri yang terpuji. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Setelah pengumuman bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan, diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan. Pengumuman. Ya. Seluruhnya, komando, saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat merdeka, gerak. Hari ini Pak. Hari ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya, harus sehat, tetap semangat. Oke, hari ini kita akan mendengarkan public speaking bahasa Korea. Ya. Ripa Ilma Syahida 11 unggulan 3. Di atas. Oh, di atas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 존경하는 SMA Plus PGRI Cibinong, Gyojang Dr. Agus Rahiman MPD. SMA Plus PGRI Reguler Cibinong, Gyojang Dr. Iwan Cakrayana STMSI. Tohan SMA Plus PGRI Cibinong,
선생님과 학생들. 안녕하세요. 저는 11학년 3unggulan 반의 리파일 마샤히데입니다. 이번 기회에 저는 요즘 인터넷 기술의 정요성에 대해 발표했습니다. 이전에는 인터넷을 사교와 의사소통의 목적으로만 사용했다면 이제는 업무로도 사용할 수 있습니다. 인터넷은 학생에게도 필요합니다. 인터넷은 업무에 도움을 줄 뿐만 아니라 정보를 검색하는 데도 사용될 수 있습니다. 이제는 인터넷 기술은 핸드폰을 통해서만 접속할 수 있습니다. 하지만 이제는 노트북이나 컴퓨터로도 접속할 수 있습니다. 제 희망은 친구들이 인터넷을 잘 사용할 수 있다는 것입니다. 제 발표는 여기까지 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Ripa. Ya, Ripa, intinya. Intinya tadi itu tentang perkembangan internet dari zaman dulu sampai di zaman sekarang ini yang sudah banyak bisa melakukan segala hal, membantu kita melakukan segala hal kayak untuk siswa-siswa kita membantu mengerjakan PR, kalau untuk para pekerja mengerjakan pekerjaannya gitu. Oke, terima kasih Ripa. Apa kalau bahasa Koreanya? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ya, selanjutnya bahasa Inggris Meifa Arprilia 11 reguler 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The Honorable Mr. Dr. Haji Basharuddin Thayyib MPD, the Honorable Mr. Dr. Agus Rohiman MPD, the Honorable Mr. Dr. Iwan Cakrayana STMSI, the teachers, and all my beloved friends. Let me introduce myself. My name is Meifa Afrilia Pratiwi from 11 Regular 2. In this occasion, I would like to deliver a speech on importance of education. We often hear the parents, education is the key to success, and I fully believe in this statement. Ladies and gentlemen, education opens doors to opportunities. It gives us the knowledge, skills, and ability to think critically and empowers us to make a positive contributions to society. Without education, the journey to success would be much more difficult. Keep in mind, too, that education is not just about collecting certificates or degrees. It's about personal growth and development as a means to an end. When we invest in education, we invest in our future. Therefore, let us recognize the importance of education for all people. Let us open the doors to success by prioritizing education in our life and society. That's all my speech today. I hope it can be useful for all of us. Thank you for your attention. Good morning and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Meifa. Selanjutnya M. Syah Gilberta 11 reguler 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Duly Honorable, the Principal of SMA Puspegiri Cibinong, Dr. Agus Rohiman, MPD. To the Honorable Principal of SMA Reguler Cibinong, Mr. Dr. Iwan Cakrayana, STMSI. To the Honorable Badan Pengelola Harian of SMA Puspegiri Cibinong, Bapak Dr. Basharuddin Taib, MPD. First of all, before we get into the speech, let us thank for Allah the Almighty for giving us a lot of time. Before we going to inside our speech, let me introduce myself. My name is Muhammad Syah Gilbarta from 11 Regular 2. In this occasion, I will explain the cybersecurity in the digital age. Okay, so what is cybersecurity? What did this do? What if I leak my own personal information? Okay, I will explain cybersecurity in the easiest way possible. Cyber, it means digital world. Security, it means safetyness. So when we combine it, is the safetyness of the digital world. What does it do? It protects you from the cyber criminals who trying to break into your electronic devices and take your personal information. Is there anything we could do to protect ourselves from the cyber criminals? Of course. Okay, the first one is don't leak your own personal information. Please, if you have an identity of yourself, don't leak it. The second one is you try to make a good password. Just like create from 8 characters to 16 characters and try to mix up with symbols, numbers, and alphabets. Not only symbols, we got a lot of symbols. The third one is just don't share it to anybody. Don't be a silly person. Okay. What if I just leak my own personal information? Okay, the cyber criminals can use your information to open loans, create a transaction on your name, and that's all of it. Okay, you want to know a cool fact about cybersecurity in Indonesia? Cybersecurity job in Indonesia is payment about around 5 million to 50 million rupiah in a year. So, okay, that is all for my speech today. Thank you for your listening. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you M. Syah Gilbarta. Hari ini semua tentang teknologi ya. Sudah banyak diingatkan oleh teman-teman kita. Kita lanjut ke medali dan trofi. Siapakah minggu ini yang mempersembahkannya? Rapa Putri Mustafa 11 unggulan 5 dalam ajang Sudirman Pioneer Olimpiade meraih medali emas mata pelajaran biologi. Najwa Razika peraih medali perak dalam ajang kompetisi prestasi nasional bidang studi biologi 11 unggulan 6. Najwa Razika peraih medali emas Sudirman Pioneer Olimpiade mata pelajaran biologi 11 unggulan 6. Makaila Alisha Putri dalam ajang Olimpiade Sains tingkat nasional peraih medali emas mata pelajaran biologi kelas 10 unggulan 6. Ersalina Nafisa Andrianto dalam ajang LKN Sains Olimpiade peraih medali perunggu tingkat nasional dalam mata pelajaran bahasa Inggris 11 unggulan 2.
Ersalina Napisa Adrianto, peraih medali perak tingkat provinsi dalam ajang LKN Sains Olimpiade mata pelajaran bahasa Inggris 11 unggulan 2. Wow, masih Ersa ya. Ersalina Napisa Adrianto, peraih medali perunggu tingkat provinsi dalam ajang LKN Sains Olimpiade mata pelajaran sejarah 11 unggulan 2. Payaza Nabila Azahra Irawan, peraih medali emas dalam ajang Sudirman Pioneer Olimpiade mata pelajaran biologi 11 unggulan 5. Alika Livia Rapa, peraih medali emas dalam ajang Sudirman Pioneer Olimpiade mata pelajaran biologi 11 unggulan 6. Ya, sudah Pak Mukti? Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Rohiman MPD beserta Bapak Ibu unsur pimpinan untuk menyerahkan piagam dan medalinya. Yang lain jangan lupa ditunggu minggu depan. Ya. Bapak Ibu guru dimohon tidak meninggalkan lapangan karena akan ada yang ditunggu-tunggu setiap bulannya. Ya, dilanjutkan dengan berfoto bersama. Ya, diperlihatkan medalinya dan sertifikatnya. Ya, dengan salam kader bangsa. Ya, selamat kepada peraih medali. Selanjutnya, juara 1 e-sport dalam ajang Kibob 2025, Kesatuan dalam Semangat Kompetisi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, meraih
uang pembinaan sebesar 2 juta. Ya, mana Isbot? Mana? Ya, silakan maju ke depan. Ini grup ya Pak Mukti ya. Oke, silakan yuk. Ya. Ayo, ayo. Ah, Isbot nih suka malu-malu gitu. Iya. Iya. Mana lagi temannya? Mana lagi? Ayo teman-temannya segera. Iya, Pak Haji ada, Bapak Haji, Rizky, Pak Rizky. Oh, ngawas, baik. Ya, ayo, segera. Ya, kalau e-sport kan nggak mungkin sendiri mainnya ya. Keroyokan mainnya. Ya, berfoto bersama. Ya, dengan salam kader bangsa. Iya, terima kasih. Selanjutnya, pengumuman penilaian kebersihan kelas. Wow, ya. Akan ada 3 yang diumumkan. Selebihnya nantian kalian bisa melihat secara digital di televisi yang ada di dekat meja piket ya. Juara 3 11 reguler 3 dengan wali kelas Ibu Gina Pariani SPD. Juara 2 10 unggulan 6 dengan wali kelas Ibu Ika Muharyani SPD. Dan juara 1, wah ini paling bersih berarti ya, paling bersih, paling rapi, ya nggak ada bau kos kaki katanya. 12 unggulan 1 dengan wali kelas Ibu Wirya Aini MPD. Kepada Bapak Ibu wali kelas. Ya. Satu lagi? Reguler 3? Pak Fikri. Oh, Pak Fikri. Diwakilkan aja, lagi ngawas. Baik, diwakilkan. Mana reguler 3? 11 reguler 3, ketua kelasnya siapa? Ya. Ini penilaian bulan Januari dan Februari. Ini kita akan langsung mulai penilaian per tanggal 1 kemarin. Jadi kalian kelasnya harus selalu bersih dan rapi karena bulan depan akan kita umumkan kembali. Ya. Nanti kalian bisa lihat siapa kelas terbawah urutannya. Baik, berfoto bersama.
Ya, dengan salam kader bangsa. Baik, terima kasih. Pak Ade ada pengumuman nggak? Udah. Pak Mukti ada pengumuman? Oke. Baik, seluruhnya siap gerak.